Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Ya, macam-macam alat komunikasi masa kini diantaranya adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca. Ini anak-anak ya, alat komunikasi masa kini. Perkembangan alat komunikasi menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Kita dapat melakukan percakapan tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Aturan khusus penggunaan aplikasi adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika masih anak-anak, perlu pendampingan orang tua. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Ini ya anak-anak ya, menerima perbedaan,
menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memperkaya wawasan, saling menghormati, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, belajar memaafkan, berbagi informasi, tidak mau bersatu. Tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut. Ini anak-anak ya, keranjang pertama akibat yang baik atau positif, keranjang yang kedua akibat yang tidak baik atau negatif. Yang termasuk akibat yang baik atau positif yaitu menerima perbedaan, belajar memaafkan, berbagi informasi, memperkaya wawasan, dan saling menghormati. Akibat yang tidak baik atau negatif, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, dan tidak mau bersatu. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Ini anak-anak ya, ini setiap kotak ini berarti 1 cm. Ini satuan panjangnya adalah sentimeter. Amati contoh berikut. Ini kelilingnya ya anak-anak ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Kita hitung untuk yang keliling yang ke atas 1, 2, 3. Atas ke samping 1, 2, 3. Ini keliling yang ke bawah ya, dari atas ke bawah 1, 2, 3. Ini anak-anak ya, 3 ya jumlahnya ya. Jadi kita tuliskan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi keliling bangun di atas adalah 12 cm. Untuk lebih jelasnya, mari kita hitung keliling bangun datar di bawah ini. Anak-anak disimak ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi keliling dari bangun di atas adalah 10 cm. Gambar berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keliling dari bangun di atas adalah 12 cm. Kita hitung gambar berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keliling dari bangun di atas adalah 12 cm. Gambar berikutnya kita hitung lagi ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keliling dari bangun di atas adalah 10 cm. Gambar berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi keliling bangun di atas adalah 12 cm. Gambar berikutnya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh maaf, ini kata yang keliru ya anak-anak ya, belum dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi keliling dari bangun di atas adalah 16 cm. Gambar berikutnya ini langsung saja ya anak-anak ya. 12 cm. Keliling bangun ini adalah 12 cm. Nanti anak-anak dapat berlatih berhitungnya. Dan yang terakhir adalah 16 cm. Begitu ya anak-anak ya. Tugas Bu Pena halaman 72. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Lilis sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.